Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Ya, karena pada dasarnya ya, sholat itu ya, adalah tempat di mana seorang hamba itu memohon kepada penciptanya, memohon kepada Tuhannya. Itulah sholat. Makanya sholat itu dikatakan sholat, karena sholat lughatan secara bahasa, kalau kita cari dalam kamus, itu adalah ad-doa. Asal katanya ad-doa. Sholat itu ya ad-doa. Ya doa, di mana doa itu kan kita gunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita butuhkan, ya, hajat-hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan sholat. Nah, kemudian digunakan kalimat sholat ini dalam syariat Islam untuk pekerjaan tertentu, ya, pekerjaan tertentu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sholat tempat di mana seseorang itu bermunajat kepada Allah, meminta bantuan, pertolongan, dan meminta agar hajat-hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Berawal dari itu, ya. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, kata seorang sahabat, Rasulullah itu, ya, idza hadabahu amrun sholat. Jadi Rasulullah ketika punya masalah, punya problem, apa yang beliau lakukan? Sholat beliau. Beliau langsung dibawa sholat. Jadi dari sini, nah, muncullah istinbat ulama. Oh, berarti ada sholat, ya, yang dikerjakan ketika kita punya urusan yang penting, yang kita ingin agar Allah memberikan jalan keluar atau solusi, punya hajat, nah, istilahnya. Ditambah lagi dalam sebuah riwayat dikatakan dari Imam At-Tirmidzi, Ibn Majah, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajah. Kata Rasulullah, ya, barang siapa yang punya hajat, ya, punya keinginan ilallahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin agar Allah mengabulkan keinginannya, au ila ahadin min bani Adam, atau dia punya hajat kepada seseorang, ya, maka apa kata Rasulullah, falyatawadda, hendaklah dia berwudu terlebih dahulu, wal yuhsinil wudu, dan perbaiki wudunya, wudu dengan bagus, yang sempurna, dikerjakan sunnah-sunnahnya semuanya, tsummal yusalli rakaatain. Nah, kemudian salat 2 rakaat, ya, kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat, tsummal yusni 'alallahi azza wa jalla, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wal yusalli 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Memuji Allah itu ya di situ di berdoa. Nah, kita kalau mau berdoa kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah dulu, kemudian bersalawat kepada nabi, baru kita sebutkan hajat-hajat kita. Tsummal yaqul, nah, setelah kita memulai muqaddimah doa tadi, ya, mulai muqaddimah doa tadi, kita baca la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Nah, itu ada di riwayat paling bawah, ya, di kertas yang dibagikan, ya, kertas yang dibagikan itu ada di bawah. Kemudian membaca doa di bawah ini, ya, itu, ya. Jadi kita mau mengkaji dari mana asal munculnya salat hajat itu, ya. Nah, jadi kejadiannya Rasulullah memang pernah berkata, barang siapa yang punya hajat, baik itu kepada Allah atau kepada sesamanya, maka hendaklah dia berwudu, perbaiki wudunya, kemudian salat 2 rakaat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca doa ini, kata Rasulullah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin, la tada'li, kalau kita lagi berjamaah, la tada'lana, ya. La tada'li dzamban illa ghaffartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ada illa qadaitaha wa yassartaha, dan engkau permudah. Nah, dari sini
akhirnya ulama fikih beristimbat bahwa ada namanya sholat hajat. Nah, awalnya Rasulullah tidak mengatakan sholat hajat, enggak. Jadi intinya sholat apa saja, ya, 2 rakaat kita kerjakan kemudian baca doa ini. Nah, kemudian muncullah ulama mengkhususkan, ya. Ulama mengkhususkan niatnya seperti apa sih sholat hajat itu. Nah, maka kata ulama, ya, niatnya sama dengan sholat tarawih. Kan nggak zaman Rasulullah nggak ada usolli sunnat tarawih, nggak ada. Kemudian muncul beberapa abad kemudian ulama lebih mengkhususkan agar sholatnya itu lebih khusus, nggak ketukar-tukar. Mana qiyamul lail, mana sholat tarawih. Akhirnya muncul istilah sholat tarawih, karena tarawih kan istirahat, rawaha. Ada istirahatnya, ini dinamakan sholat tarawih. Kemudian ada sholat hajat, karena kita punya kebutuhan, punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakanlah sholat hajat. Nah, kemudian muncullah niatnya, diajarkan oleh para ulama. Nah, kalau begitu berniat nanti kalau mengerjakan sholat hajat. Nah, apa niatnya? Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Sholli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Dan dulu waktu kami masih ngaji di Kalimantan Selatan itu, ini menjadi sebuah tradisi, ya. Kalau ada lagi hajatan, undang orang, banyak tuh sampai ratusan orang diundang. Tujuannya apa? Sholat hajat. Diundang orang untuk sholat hajat, untuk mendoakan saudaranya ada yang punya hajat. Jadi sholat hajat tuh, ya, paling sering waktunya kapan saja. Yang penting bukan pada waktu tahrim atau pada waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Waktu terbenam matahari, pas terbenamnya matahari atau pas terbitnya matahari itu haram. Itu waktu tahrim namanya. Haram sholat waktu itu. Nah, jadi sholat ini boleh dikerjakan kapan saja. Yang penting bukan pada waktu tahrim, ya, waktu yang diharamkan. Nah, sering dikerjakan itu sepertiga malam. Yang kalau orang mengundang orang untuk melaksanakan sholat hajat, biasanya habis maghrib. Nah, biasanya habis maghrib. Nah, di atas di lembaran yang Bapak hadirin yang dipegang, yang dibagikan, ya, itu ada tulisan di atas, Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Ini di beberapa beberapa ulama mengatakan sebelum kita melaksanakan sholat hajat, ini bukan dari Rasulullah, ya. Ini ulama yang berinisiatif. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Terlebih dahulu hendaklah bertawassul kepada para waliullah. Bertawassul bagi yang membolehkan tawassul. Tawassul itu artinya berwasilah. Kita kalau mau ketemu presiden, boleh nggak langsung ketemu presiden? Susah kalau langsung, harus berwasilah lewat ajudannya dulu, lewat orang dulu yang bisa, baru kita bisa ketemu. Nah, kalau kita kepada Allah, kalau kita ini kan mengaku dosa kita banyak, biar hajat kita diterima oleh Allah, hendaklah kita berwasilah. Imma berwasilah dengan para ulama-ulama soleh, berwasilah dengan para waliullah, ya, ada wali-wali Allah. Sebagian ulama mengkelaskan, ada namanya wali kutub, ada namanya wali ghaus, wali abdal, dan macam-macam. Para wali itu tingkat dan derajatnya, ya. Ya. Sholat sunat keseluruhannya ada berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Keseluruhan. Agak pernah ngitungin, Pak Haji, tapi banyak. Banyaknya berapa? Salat sunnah wudu, tahiyat masjid, macam-macam. Sunnah bahani, rawatib, ya. Ada yang bilang 1.200. 1.200. Nah, itu ada yang hitungin tuh. Banyak amat itu. Coba sebutin apa tuh?
Ya, jadi banyak sholat sunat itu banyak. Terus ya. Nah, jadi tadi sebelum kita melaksanakan sholat hajat, ada sebagian ulama bahkan di beberapa pesantren, termasuk diantaranya tempat yang kami belajar dulu. Nah, sebelum melaksanakan itu ada istilahnya iqamah sholat hajat. Kalau dilaksanakan berjamaah ya, sendiri pun bisa kita baca ini. Tujuannya apa? Bertawassul kepada orang-orang yang soleh, kepada para wali. Mudah-mudahan perantaraan mereka ini, orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah, membantu kita. Ya Allah, kata orang-orang para waliullah, ya Allah kabulkan hajatnya si fulan. Nah, itu berwasilah namanya, bertawassul. Nah, makanya orang baca apa biasanya? Assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyya, aghisuna biquwwatillah wansuruna binasratillah wanzuruna binadratillah, ya ghaus ya umana ya atqiya ya ruqaba ya nujaba ya autad ya abdal ya qutub, aghisuna bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdiri itu mengerjakan salat hajat. Seperti itu. Ini nama-nama wali semua nih ya. Wali abdal, wali kutub, ghaus, nujaba, ruqaba, atqiya. Itu kelompok-kelompok orang-orang yang soleh. Dipanggil semuanya, kita bertawassul kepada mereka semua. Mudah-mudahan perantara wasilah mereka semua ini ya, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ya. Memang ada orang berpendapat tidak boleh bertawassul. Bertawassul hanya boleh kepada zatnya, kepada Rasulullah. Selain Rasulullah nggak boleh bertawassul. Nah, makanya mereka melarang orang ziarah-ziarah ke makam para wali. Akhirnya makam para sahabat, makam Sayyidah Khadijah di Mekah dihancurin semuanya. Karena memang ada sebagian yang ziarah kubur itu kelewatan, bisa membawa kepada kesyirikan. Ya. Meyakini bahwa kalau saya ziarah ke kubur ini hajat saya kabul semua. Nah, ini sudah bisa kelewatan. Itu cuma wasilah perantara saja ya. Dengan berantara dengan orang-orang soleh tersebut, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini namanya tawassul. Jadi bertawassul dulu. Nah, setelah itu baru kita sholat hajat. Nah, dalam sholat hajat itu kata Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali boleh dilaksanakan 2 rakaat. Boleh dilaksanakan 4 rakaat, boleh 12 rakaat. Ya. Nah, dalam 1 rakaatnya, setiap rakaatnya apa yang kita baca? Kalau melaksanakan yang 4 rakaat, ya, melaksanakan yang 4 rakaat itu membaca suratul Fatihah, ayat kursi, kemudian baca suratul Ikhlas. Setiap rakaat pertama surat Ikhlasnya 10. Rakaat kedua suratul Ikhlasnya 20, rakaat ketiga 30 suratul Ikhlasnya, rakaat keempat 40 suratul Ikhlasnya. Tapi ini jarang dikerjakan. Yang sering dikerjakan di beberapa pesantren oleh para ulama ya, yang tertulis di kertas lembaran yang kita bagi ya. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun 11 kali ya. Setelah baca suratul Fatihah, baca suratul Kafirun 11 kali. Setelah itu ruku, sujud, bangkit ke rakaat yang kedua, baca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah baca suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas berapa kali? 11 kali. Ya. Nah, 11 kali. Setelah itu ruku lagi, ruku, sujud. Nah, pada sujud yang terakhir, berarti pada rakaat kedua sujud terakhir nih. Sujud yang kedua. Setelah sujudnya kan tahiyat akhir, salam. Nah, sujud terakhir itu dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Dalam sujud itu ya. Karena boleh memperlama sujud, melamakan sujud itu boleh. Bahkan kata para ulama, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Jadi sepaling dekat seorang hamba kepada Tuhannya itu yaitu dalam keadaan sujud. Karena dalam keadaan sujud itulah seorang itu sifat riya akan hilang dari dirinya. Nah, kalau kita berdoa seperti ini masih kelihatan riya gitu ya.
Kalau nggak bisa jaga hati, bisa wah saya paling hebat nih doanya. Gitu. Tapi kalau orang lagi sujud, nggak ada orang yang tahu. Hanya kita dengan Allah dalam hati kita baca. Nah, itu baca doanya ini 10 kali. Ya, kemudian bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Kemudian disambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nah, itu ya. Ini dalam sujud terakhir. Setelah itu kita bangkit dari sujud, baca tahiyat, salam. Nah, setelah salam kita baca doa di bawah ini. Ya. Kemudian membaca doa di bawah ini diawali dengan pujian kepada Allah dan bersalawat, terus disambung la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin, la tada'li dhanban illa ghaffarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha. Tidak ada hajat yang engkau ridhahi ya Allah melainkan engkau tunaikan ya arhamar rahimin. Disambung Allahumma, maka kemudian disambung kata Imam An-Nawawi wa yustahabbu ayyad'u bi du'ail qurab. Du'ail qurab itu doa-doa sapu jagat. Diistilahkan oleh para ulama doa sapu jagat. Yang dianjurkan, sangat dianjurkan setiap berdoa jangan ditinggalkan doa ini. Nah, apa itu doanya? Allahumma atina. Sebagian orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan ditinggal itu. Doa sapu jagat istilahnya. Nah, setelah itu kita mau hajat apa doanya terserah. Nah, mau nyambung lagi doanya terserah. Nah, ini diawali doa dengan ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sebagian ulama ada yang menganjurkan perbanyak baca sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah ada yang mengatakan 40 kali. Kemudian perbanyak juga baca sholawat ini. Nah, dari guru kami akan mengatakan kalau yang punya hajat yang besar, ya mau bikin apa atau apa punya rencana besar, ya ajak untuk membaca sholawat ini. Apa sholawatnya? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin atau ala Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, saya dalam keadaan terhimpit, sangat membutuhkan, adrikni, bantu aku wahai Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Itu banyak dibaca. Nah, ini bagus. Ini dari guru kami seperti itu dianjurkan, diamalkan bagi yang punya hajat. Nah, jadi mungkin kita di sini belum terbiasa ya, nggak ada istilah sholat hajat itu. Tapi kalau di Kalimantan saya lihat itu di berbagai daerah, ya Kalimantan Selatan sampai ke Martapura, Banjarbaru itu punya tradisi seperti itu. Sholat hajat, undangan sholat hajat, hajatan istilahnya. Mau pergi haji ada hajatan. Sampai dalam buku ada sebuah buku risalah amaliyah yang kecil itu disebutkan di situ doanya panjang banget. Sengaja saya nggak tulis di sini karena itu doa pilihan sebenarnya. Cuma yang sering dibaca khususnya di daerah-daerah Kalimantan di beberapa pesantren di sana baca doa itu memang panjang doanya. Bisa selembar kalau dibuat di sini. Ya. Nah, paling tidak yang warid dari Rasulullah, ya, yang ini warid dari Rasulullah kita muat di situ. Tinggal hajat-hajat kita, nah, kita sebutkan hajat-hajat kita. Nah, di riwayat lain pernah diriwayatkan dari Ibnu Majah diriwayatkan pernah suatu ketika Rasulullah ada seorang laki-laki yang sakit, ya, rajulan dharirul basar, sakit mata dia. Kemudian mengadu kepada Rasulullah, atan nabiyah, datang kepada Nabi mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala ud'ullaha ta'ala ayyuafiyadi, wahai Rasulullah, doain dong kepada Allah untuk saya, biar Allah nyembuhin saya nih. Ya Allah, minta tolong berdoa kepada Allah untuk saya, untuk kesembuhan mata saya. Ini berwasilah namanya. Nah, kayak kita datang ke kiai minta tolong nih doain
saya ada hajat kayak gini-gini, mudah-mudahan Allah menunaikan hajat kami ini. Nah, ini dari sini. Karena orang sahabat ini ya, meminta kepada Rasulullah, ya Allah, ya wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah. Ini berwasilah namanya. Rasulullahnya masih hidup. Kalau udah meninggal, kita sebutkan Rasulullah. Nah. Iya. Sholat hajat memang berjamaah, biasanya kan sini kerjanya sendiri-sendiri. Iya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tidak ada kesunahan berjamaah. Ya, tapi kalau berjamaah boleh-boleh saja. Sama dengan sholat tahajud, dikerjakan sendiri-sendiri. Berjamaah boleh nggak? Boleh. Boleh. Salat tasbih itu dikerjakan sendiri-sendiri. Berjamaah boleh nggak? Boleh. Iya. Kapan saja waktunya. Sebagian ulama menganjurkan sepertiga malam. Kalau dilaksanakan berjamaah, mengundang orang banyak, biasanya habis maghrib. Karena orang biar sempat, biar bisa. Nah, itu. Nah, jadi ini seorang sahabat tadi meminta kepada Rasulullah, minta doain, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Qala, kata Rasulullah apa? In syi'ta da'autu. Kalau kamu mau saya doain, saya minta kepada Allah. Tapi wa in syi'ta sabarta. Kalau kamu mau bersabar, bersabar saja. Fa huwa khairun laka, maka itu lebih bagus. Kalau kamu mau bersabar, bersabar aja. Itu lebih bagus, lebih gede pahalanya kalau kamu bersabar. Tapi kalau kamu nggak mau bersabar, ingin cepat diberikan kesembuhan, saya berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Faqala fad'uhu, ya Allah, wahai Rasulullah, doain aja dah biar cepat sembuh. Gak sabar lagi ini. Tuh. Maka fa'amarahu ayatawadda, Rasulullah nyuruh dia. Sekarang kamu berwudu. Fa'ahsinil wudu, sempurnakan wudunya. Wa yad'u bihadzal doa. Kemudian Rasulullah menyuruh berdoa dengan doa ini. Nah, sama dengan doanya di atas tadi, cuma ada tambahan sedikit. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ini tidak dianjurkan ulama doanya seperti ini karena ini konteksnya Rasulullah saja. Yang intinya Rasulullah waktu itu ya, setelah menyuruh dia sholat, bersama mendoakan dia untuk kesembuhannya. Tapi inti dari hadis ini bahwa di sini boleh seseorang itu meminta kepada seorang ulama ya, atau orang soleh, minta doakan, minta doain dong kiai, minta doain dong ustadz. Nah, ini dalil. Kan ada tuh orang-orang sekarang, ngapain minta doa sama kiai, minta air sama kiai, gak ada faedahnya, langsung aja minta kepada Allah. Kan Allah yang ini. Ada orang seperti itu, lupa kalau kita ini banyak berbuat dosa. Para kiai itu banyak ibadahnya, banyak, dia terjaga dari dosa. Sebagian ustadz ibadahnya banyak, terjaga dari dosa. Mudah-mudahan berwasilah dengan mereka orang-orang soleh, dengan lewat mereka kita bisa cepat dikabulkan hajatnya. Ya ibarat katalah, kalau mau ketemu presiden lewat siapa? Mau langsung, lama prosesnya. Kalau mau cepat, orang yang dekat dengan presiden, biar kita cepat ketemu presiden. Kayak begitu juga dengan Allah. Kalau mau cepat dikabulkan hajatnya, minta berwasilah dengan orang yang dekat dengan Allah. Nah itu, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sekitar? Iya. Untuk sholat sunnah apa saja ya, sholat tasbih kalau dikerjakan di malam hari bernyaring, dikerjakan di siang hari tidak bernyaring. Itu ya. Intinya doa itu kan setelah kita punya doa. Iya. Doa itu kan bisa pakai bahasa saja. Iya boleh pakai bahasa. Tapi bagaimana kalau dilakukan pada sujud akhir? Sebagai tambahan itu gimana Ustaz? Dengan bahasa kita disampaikan pada sujud terakhir. Iya, berdoa pada sujud terakhir dengan bahasa kita sendiri, mau bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa aja ya. Boleh tapi dalam hati. Karena kita dalam posisi sholat ya, dalam posisi sholat, dalam sholat itu tidak boleh berbicara atau berkata-kata selain bahasa Arab.
Bahasa Arab ini pun terbatas. Yang boleh hanya Al-Quran, zikir, dan doa. 3 nih. Selain itu nggak boleh. Kalau kita nggak bisa menghafalkan doa yang bahasa Arab atau kurang paham, mending saya yang paham aja, bahasa kita sendiri aja. Boleh, silahkan, dalam hati tapi dalam hati. Dan itu banyak yang mengerjakan seperti itu. Setiap sujud terakhir. Jadi nggak apa-apa. Misalnya kita ini sholat jamaah nih, sholat 5 waktu. Ya. Imam sudah bangkit dari sujud terakhir, kita masih berdoa di bawah, nggak apa-apa. Kita masih berdoa, nggak mesti misalnya imam sudah bangkit, waduh bangkit lagi, nggak. Karena itu sujud terakhir, nggak apa-apa. Kita agak lama sedikit. Ada di sebagian guru-guru kami, yaitu itu setiap sholat taraweh, ya sholat taraweh. Sholat udah salam imamnya, sholat taraweh baru dia bangkit dari sujudnya baca tahiyat. Ya itu nggak apa-apa. Ya, karena dalam sholat memang ada rukhsah, ada kemudahan. Tertinggal dari imam, khususnya mazhab Syafi'i ya, tertinggal dari imam, yang penting tidak lewat dari 3 rukun yang panjang. Termasuk rukun yang panjang itu ruku, itu rukun panjang. Tasyahud itu rukun panjang. Jangan lewat 2 rukun panjang. Nah, kalau sudah lewat 2 rukun panjang, berarti rakaat kita ini tidak dianggap, harus menambah lagi nanti. Jadi seperti itu. Iya. Minta doa sama kiai. Iya. Doa apa aja. Zaman dulu di Jakarta ada orang sakit nggak mati-mati, dimintain doa air pengantar. Itu hukumnya gimana? Berburu mati apa gimana itu orang? Ya. Air pengantar dulu ada. Biar cepat mati ya gitu ya. Iya. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan janganlah kalian meminta kematian. Maka dari hadis ini muncul fatwa para ulama, makruh hukumnya meminta minta mati. Ya Allah wafatkan saya, makruh hukumnya. Kecuali dalam keadaan kita sudah, ya Allah, kalau dalam keadaan yang diliputi maksiat, takut kalau kita terjerumus dalam kemaksiatan, ya Allah, fa in kana khairan li, kalau ini baik bagi saya, maka wafatkan saya. Tapi kalau ini sudah tidak baik, ya kalau ini sudah tidak baik buat saya hidup, maka wafatkan saya. Tapi kalau masih ada kebaikan, beri saya jalan keluarnya agar terhindar dari kemaksiatan ini. Dulu pernah kita kaji juga ya. Nah, kalau yang tadi ya. Kalau yang tadi ya ada juga riwayat, ya ini kita kiaskan kepada riwayat ini ya. Kalau orang dalam keadaan sakaratul maut, susah untuk sakaratul mautnya susah. Nah, sebagian ulama menganjurkan baca surah Ad-Dukhan. Iqra'u, dia ada di riwayat lain Iqra'u Yasin limautakum. Tujuannya apa? Mempermudah dalam sakaratul maut, ya. Karena dia terlihat sangat susah sekali. Wallahu a'lam, kita nggak lihat sesuatu yang gaib ya. Mungkin diganggu apa atau ada perbuatannya dulu yang menyebabkan dia susah dalam sakaratul maut. Kita doakan. Nah, termasuk diantaranya tadi itu minta air agar dimudahkan buat dia, bukan disegerakan ya, dimudahkan sakaratul mautnya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau minta air buat orang yang sehat biar dia cepat mati, ya ini nggak boleh nih. Ya mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin, Bapak? Iya. Saya pernah baca kitab, katanya sujud itu nggak boleh baca salawat karena takutnya melenceng niatnya, bukan menyembah Allah jadi menyembah Nabi Muhammad dan seperti Nabi Isa dulu gitu. Seperti Nabi Isa. Ya itu wallahu alam, saya nggak pernah ketemu juga itu seperti apa, maksudnya apa. Yang jelas dalam fikih tidak ada larangan. Yang ada itu pun tidak haram tapi makruh membaca ayat Al-Qur'an dikala sujud atau ruku. Makruh hukumnya baca ayat Qur'an. Tapi kalau salawat, saya belum menemukan ada dalil dari siapa mana membaca salawat itu makruh. Belum menemukan ya, mohon maaf. Tapi di antaranya ini dari Imam Al-Ghazali ya, dalam kitab Ihya-nya seperti ini tuntunannya. Dan beliau tidak mengatakan makruh, justru menganjurkan baca sekian kali. Ya. Allah alam ya. Ada pertanyaan lagi?
Ya. Kalau sholat berjamaah dengan wajib dengan sunnah kan beda. Iya. Kalau wajib, kalau imam bangun, jamaah kan harus bangun. Tapi ada yang masih imam bangun masih sujud aja. Kalau katanya kalau misalnya sunat, mau berapa lama juga boleh aja dia bacakan. Kalau sholat wajib, apabila imam bangun, makmum juga harus bangun. Jangan sujud terlalu lama. Berarti katanya makruh. Nah itu gimana? Imamnya beruku ya, imam bangun. Tidur ya. Tidur ya. Ketiduran kali. Jadi dalam kalau masalah sholat jamaah memang kewajiban ya. Tapi kewajibannya itu kalau dalam sholat wajib dia bisa menyebabkan sholatnya batal dan berdosa dia. Tapi kalau dalam sholat sunnah batal saja sholatnya. Tapi sama hukumnya untuk seorang makmum ketika berjamaah baik sholat sunnah atau sholat wajib ya, dia harus mengikuti imam. Kecuali seorang makmum ini ya, dia lambat bacaannya. Dia baca Fatihah itu lambat banget. Maka dia ada rukhsah dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i, rukhsahnya berapa? 2 rukun yang panjang. Kalau sudah masuk 3 rukun yang panjang, maka rakaatnya tidak dianggap. Maka dia harus langsung, misalnya nih, dia harus langsung ikut imam. Misalnya dia itu baca Fatihahnya lambat. Alhamdulillah, baru belajar. Baca Fatihahnya lambat. Dan dalam mazhab Syafi'i wajib baca suratul Fatihah. Nah, imam ruku, dia belum selesai baca suratul Fatihah. Dia nggak boleh ruku. Ya, bangkit dari ruku, dia masih aja baca suratul Fatihah. Ini sudah satu kan, rukun panjang udah satu kan. Ruku itu rukun panjang. I'tidal itu rukun pendek. Kemudian sujud pertama, dia belum selesai baca suratul Fatihah. Imam bangkit dari sujud pertama, dia baru selesai. Nah, sebelum imam ruku untuk mengerjakan rukun panjang yang ketiga, dia harus sudah ruku menyusul. Kalau misalnya imam sudah ruku sujud yang kedua, dia belum selesai Fatihahnya, maka si makmum ini langsung sujud kedua menyusul imam. Dan rakaatnya tidak dianggap. Nanti setelah imam salam tambahin 1 rakaat. Ini rukhsah untuk seorang makmum. Ya, tertinggal 2 rakaat, 2 rukun panjang itu boleh. Tapi kalau sudah masuk yang ketiga, udah batal. Udah harus nyusul imam. Kalau imam bacanya kan 3 kali, misalnya paling banyak 3 kali. Tapi ada yang sampai 11, jadi akhirnya ketinggalan berdirinya jauh. Udah Al-Fatihah masih sujud aja dia karena baca subhanallah 11 kali katanya. Katanya diajarkan cuma 1 atau sampai 3. Tasbih boleh. Tasbih ruku ya. Dan sujud. Sujud sama aja. Ruku, sujud sama. Boleh sekali. Ya, sudah dapat kesunahannya. 3 kali juga boleh. 11 kali juga ada riwayatnya. Bahkan lebih dari 11 ada riwayatnya. Pernah Rasulullah sholat, lamanya sujudnya dan rukunya lamanya sama dengan waktu berdirinya. Waktu berdirinya berapa? Baca surah apa Rasulullah? Baca suratul Baqarah sama suratul Imran. Al-Imran. Jadi boleh lama, tapi untuk seorang makmum jangan lama-lama. Nah, itu ngikutin imam itu. Nah, makmumnya. Kalau imamnya lama boleh-boleh saja. Nah, dalam hal yang seperti tadi tidak sampai membatalkan ya. Kalau kita baru berdoa boleh. Di bawah sujud dianjurkan berdoa, itu sebagian ulama menganjurkan hendaknya seorang itu berdoa di sujud terakhir. Ya, nggak apa-apa lama imam sudah bangkit. Tidak mengurangi. Sudah cukup ya kira-kira, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ala hadini wa qul yatin sallallahu alaihi wa sallam Nabi Al-Fatihah.